Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Guys, kita apa nih? Guys, ngomong-ngomong soal PSBB Kita ya udah emang PSBB lagi. PSBB lagi. Yang kedua. Kita udah mau PSBB total yang kedua. Dan PSBB total itu berarti nggak dijelaskan dari kapan sampai kapan gitu. Enggak, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Iya, tapi seperti biasanya yang sih kemarin. kalau dulu kan 14 hari ya, tiap Iya. 14 hari diperpanjang gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya belum ada sih, aku nggak tahu. Udah PSBB total, udah bener-bener rem darurat. Kita Iya, udah gitu nggak kan. boleh keluar lagi. Kayak yang Kayak balik ke yang pertama kan, Oke. yang semuanya dibatasi, termasuk kayak ojek juga nggak sih? Belum ada sih. Kemarin sih nanya sama tukang Gojek, katanya nggak ada pembatasan untuk narik penumpang, belum ada. Tapi nggak tahu ya kalau hari ini atau Senin depan kayak gimana. Iya, Tapi kemarin pas nanya-nanya belum ada pemberitahuan sih Mbak, katanya gitu. Oh gitu, soalnya kan katanya transportasi dibatasi banget tuh. Kalau transportasi By the way, ngomong-ngomong kita belum sama maafin muslimah ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah, balik lagi ke podcastnya Muslimah Beauty. Bareng aku sama Rere. aku Mika. Aku Gina dan Dan ada kita punya satu orang member. Dan Kita punya anggota ada baru. new member. Anggota baru silakan memperkenalkan diri. Namanya siapa? Kirain udah tahu. Umurnya berapa? Alamatnya di mana? Pengen kriteria cowok kayak gimana? Namanya Isma, umurnya nggak usah tanya umur lah ya kan, agak ini gitu kan kalau nanya umur, 17 jalan-jalan. Ya, jadi ini Isma, dia sebenarnya part of Muslimah Beauty juga. Ya jadi teman-teman tadi kita lagi ngebahas PSBB nih. Iya, lagi Jadi, ngobrol soal PSBB lagi ya. Soal PSBB lagi karena kita ini recordnya sebelum PSBB loh guys. Iya, Nah, terus kita ada pemberitahuan katanya mau PSBB total. Nah ini kan balik lagi ke fase awal ya, ibaratnya kan gitu, balik lagi ke fase awal nih selama terus Capek ya? kita kerjanya kan jadi WFH lagi gitu kan. Kita mau bahas tentang kegiatan sehari-hari Tapi selama sebelum WFH. ngebahas sebelum ngebahas itu, kalian capek gak sih sama kondisi kayak gini? Enggak capek. karena kayak udah kebiasaan nggak males jalan-jalan juga Kak, kayak mageran gitu loh anaknya. Enggak, maksud aku capek gak sih kita udah PSBB, terus kita udah new normal, terus kita balik lagi sama PSBB, Udah capek muak. gak sih? Jadi Muak bukan ya? capek, udah jadi kan nggak boleh, udah puyeng lah, udah malas dipikirin. Terkejut. Muslimah loh bahasnya. Nanti disensor ya. Kalau Rere capek gak, Re? ya capek lah pasti. Yes. Maksudnya kita ibaratnya kita ngulang lagi dari awal. Kita udah hidup enak-enak new normal, terus tiba-tiba harus balik lagi WFH, kita harus balik lagi, nggak ketemu sama orang lagi, nggak boleh kemana-mana lagi. Itu benar-benar melelahkan sih sejatinya. Dan dibatasin ya, maksudnya gimana ya, mau Pergerakannya iya. juga benar-benar. Karena ya sebenarnya kita kayak gini gara-gara kita juga gitu nggak Iya. sih? Ya walaupun mungkin sebagian dari kita gitu ya, termasuk kita juga, kita udah jaga diri banget gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya teman-teman di luar sana yang hobi banget nih jalan-jalan dan hobi banget ngepost dia lagi jalan-jalan gitu Iya. kan. Itu kan yang bikin teman-teman lain, dia aja jalan. mau, Iya. dia aja bisa gitu jalan-jalan gitu, traveling gitu. Kenapa kita enggak? Iya. Kenapa gue enggak gitu? Apalagi kan. tempat wisata kan juga dibuka juga kan pas new normal kemarin. Bener. Terus resto gitu. kan banyak banget yang baru-baru, terus yang instagramable gitu, coffee shop. Iya. Jadi kalau misalkan ini terjadi lagi ya sebenarnya ya karena kita juga gitu kan. Karena kita kayak mentang-mentang new normal terus jadi kayak udah berasa Kemana-mana, udah kayak udah boleh berasa normal beneran gitu. Makanya ini kita mau bahas gimana sih kegiatan sehari-hari selama PSBB gitu kan, di rumah doang. Kerja juga WFH kan. Bosen pastilah ya kan, semua orang bosen gitu di Ngapain? rumah aja Kayak- gitu kan, tiduran, rebahan doang. Kayak ini loh, melingkarin jam waktu doang kita di rumah.
itu bang, bangun, nunggu waktu doang ya. kerja, Nunggu waktu absen, tidur, mandi, makan, udah itu doang. Gitu-gitu terus ya rutinitasnya ya. Tapi kan pasti ada beberapa orang yang memanfaatkan waktunya. Iya, dengan baik dan benar. Nah, ini ada member Kita baru. tanya member baru Iya, aja, nah, iya. kita pengen tahu nih member baru Gimana pendapatnya gimana? member baru? Apakah kayak Gina member baru ini? Coba Kalau gimana ya? untuk WFH, aku sendiri sih benar dibilang bosen lah ya pasti. Siapa sih yang nggak bosen rutinitasnya itu mulu gitu kan. Biasa tiap hari kita keluar, main Ketemu gitu, orang, ketemu orang, gitu ya. ngobrol gitu. Ya di rumah juga ngobrol sih sama keluarga, cuma yang kayak kita kalau di luar kan sama teman-teman segala macam. Lebih kalau banyak manfaatnya atau enggak, kalau aku pribadi sih lumayan balance lah ya. Kalau dibilang gak manfaatnya ya itu jadi kaum rebahan, badan pada pegel-pegel, ya nggak benar. Bener-bener. Terus Berat badan naik gitu kan. Risma kayaknya tipis terus deh dia. Tipis terus badannya kayaknya deh. Gak kayak kita. Nggak makan aja nambah ya. Iya, kita minum air aja langsung naik 2 kilo. kalau untuk manfaat yang baiknya, jadi lebih dekat sama keluarga. Biasanya kan main Iya, terus, iya, biasanya main benar. terus kan. Bener. Banyak quality time, bisa mengeksplor diri kali ya. Benar-benar biasanya main terus, jadi ini banyak kumpul keluarga, terus juga benar apa sih kayak tadi kan kalau Kak Gina kan katanya mandi, kerja, tidur, gitu ya. Makan. Jadi diajarin makan gitu segala macam. Mungkin kalau aku lebih ke yang kalau misalkan agak nggak enak sih ngomongnya sih Apa sebenarnya. tuh? Gimana nanti tinggal diedit. Enggak sih, lebih yang kalau misalnya habis kerja gitu kan kita bisa, mohon maaf, bisa sholat terus baca Quran segala macam. Masya Allah. Masya Allah. Nah, makanya tuh agak kayak Muslimah. Enggak, takut Contoh gitu. ya muslimah. Aku juga. Nggak disebutin aja. Iya, makanya agak tricky sih Ini sebenarnya. jadi panutan nih muslimah. Aku sholat kok, aku sholat mas. Walaupun di rumah ibadah tuh bukan turun ya, Iya. tapi malah naik karena banyak waktu luang gitu. Benar banget. Jadi, Kalau Kalau Gina, kan siapa siapa nih? Oke. terserah deh. Aku oke. Aku sebenarnya sih kalau disuruh WFH tuh ada plus minusnya pasti ya. Iya sih, pasti. Minusnya tuh pasti ya stres, nggak bisa ketemu banyak orang, nggak bisa keluar rumah, even kayak hiburannya tuh cuman belanja di Alfa loh. Iya. Itu udah happy Iya, benar. banget. Belanja di Alfa atau lagi belanja bulanan, karena belanja bulanan kan iya memang wajib gitu tiap bulan, karena kan kita harus stok makanan ya di dalam rumah gitu, tapi tetap protokol kesehatan harus dipertimbangkan lagi, dijalanin lagi gitu. Terus minusnya apa lagi ya, terus nggak ini sih, kayak ngelihat mall pada tutup tuh kayak ada perasaan yang hilang gitu. Terus kayak ngelihat tempat makan tuh ditutup-tutupin semua, walaupun kita bisa take away ya. Iya. Terus kayak aduh, ini kok kayak kotanya mau hidup atau enggak gitu kan. Kayak kota mati suri gitu ya. hidup sedang mati tamannya. Walaupun plusnya jalanan kosong, jalanan tuh kosong banget. Terus kayak di rumah tuh ya selain kerja, terus bisa ngobrol banyak sama keluarga, terus jadi kayak bisa mengeksplor diri gitu. Kayak kan banyak tuh selama WFH tuh resep-resep baru, jadi orang tuh iya. mendadak jadi chef. Iya. Banyak banget orang mendadak jadi chef, terus banyak banget bisnis makanan baru yang bermunculan dari Bener, situ bener. gitu kan. Itu jadi kayak wah ternyata seru juga sebenarnya, walaupun di rumah masih banyak hal yang bisa kita jalanin gitu buat menghilangkan stresnya gitu. Kalau Rere dan Gina coba menghela napas, berarti kayaknya nggak ada yang dikerjain. Iya. Berat banget ya WFH ini ya. Rebahan, kaum rebahan nih kayaknya nih. Kaum rebahan. Apa mau masak kagak ada kompor? Mau jalan nggak Mungkin bisa, jadi nggak bisa punya beli motor. kompor nggak sih? Iya. Kompor listrik gitu. Kayak ya emang males aja sih kak. Jadi tiru nih muslimah. Jadi ya udah kayak
ya udah ya hidup di 3x3. Karena Gina ini anak kosan muslimah, nih Gina ini anak kosan, jadi Merantau ya. benar-benar merantau dari Kalimantan ke Jakarta Jadi untuk ya mencari nafkah. Bukan mencari sebongkah berlian ya Gin ya. jadi ya gitu, kalau di kosan ya bangun, kalau mandi ya mandi, syukur. Enggak ya udah Iya, gitu. enggak ya udah juga nggak apa-apa. Tapi aku sih GoFood sih. GoFood. Boros di situ ya. Iya, malah karena kalau sebelum WFH dan PSBB kan ada jadwal buat yuk kita nonton yuk hangout. Sama aja ternyata uangnya Iya, habis uangnya. juga Iya. buat GoFood. Karena habis buat makanan emang. Makanya malah jadi boros ya selama di rumah doang. Dikit-dikit Iya aku jajan gitu, aku ngerasa banget karena bentar-bentar nyemil, bentar-bentar makan kayak aduh baru reda semenit gitu kayak aduh pengen ngunyah apa lagi gitu ya. Dan uang yang saving buat yang lain misalkan dulu. Jadi sekarang harus beli hand sanitizer, harus beli ini, harus beli Iya. Dettol. Jadi kayak Iya, banyak benar-benar banget harus keperluan sendiri. ini buat kesehatan sendiri ya. kalau Kak Rere di rumah gimana? Sama. Aduh. Menghela nafas juga nih berarti sama nih. Aku tipe kaum rebahan juga, tapi walaupun banyak rebahannya, tapi juga aku yaitu masak-masak, jadinya masak-masak gitu karena bingung mau ngapain gitu kan, selain rebahan ya udah akhirnya kalau ada waktu luang gitu aku nonton drakor, terus aku juga masak juga gitu, biar kata cuman masak spaghetti atau cuman Yang masak penting masak ya, gitu yang kan ada penting kegiatan. masak, yang penting ada kegiatan gitu, atau masak apa gitu, bikin kangkung atau apa ya gitulah Di paling. kampung belilah Iya, nasi panas. paling kayak gitu sih, enggak. Simpel-simpel. Iya, karena memang kalau bikin prakarya terus dijual gitu kayak Tapi Males ada banget. orang yang Banget. jadi bisa nyulam. Iya, Banyak banget jadi bisa banyak nyulam, bisa. terus jadi pelukis dadakan kayak gitu. Itu kan hebat banget sih sama Iya. orang-orang. Iya, gila, banyak banget. Terus kayak gara-gara mereka bisa misalnya masak apa sih yang lagi hits tuh Korean garlic bread. Itu kayak semua orang kayak jualan Korean garlic bread gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dibilang pandemi ini juga membawa berkah ya. Bener. Karena tiba-tiba orang jadi pengusaha dadakan Iya, gitu mungkin kan. ya itu caranya mereka buat bertahan hidup gitu kan. Karena banyak juga yang di PHK gitu, Iya, banyak juga yang kena sedih. off gitu kan. Dan beberapa mereka ada sharing income mereka kan, dan lumayan juga ternyata dari penjualan kayak kue-kue gitu. Iya, kayak apa dalgona coffee. Iya, kan itu dulu banyak banget, semua menjaga orang banget. kayaknya pasti bikin dalgona tuh kayak Tapi semua aku orang. enggak, karena udah kayak ngocok harus 2350 kali, enggak deh, mending beli. Tapi emang sih aku ngerasain tuh bedanya ngocok pakai garpu, ngocok pakai mixer sama pakai saringan kan. Oh, ngelakuin juga. Maksudnya aku ngelakuin semua. bikin dalgona coffee di Jadi rumah. jadi awalnya kan katanya pakai garpu bisa kan. Terus itu ngocok kayak setengah jam tuh nggak ngembang-ngembang gitu tuh si kopinya tuh nggak ngembang. Awalnya mungkin salah kopi, terus lanjutkan pakai mixer. Oh, pakai mixer cepet banget. Terus setelah pakai mixer ada yang ngomong tuh pakai saringan bisa loh. Saringan gula itu. Saringan teh gitu loh yang Iya. yang buat nyaring Oh, minyak, nyaring apa gitu, nyaring santan gitu kan. Pakai saringan itu olahraga ya tangan. Tapi bisa. Bisa, cuman butuh waktu lama, kayak lebih cepat pakai mixer gitu. Makanya kan kalau nggak salah aku juga ngeliat di Instagram ya atau di mana gitu, ada orang yang bisa jualan dalgona coffee itu di Jogja kalau nggak salah. Satu cup itu harganya cuma 5.000. Di rumahku juga 5.000. Oh, itu laris banget deh sampai Iya, akhirnya dia antri. sampai akhirnya dia dari awalnya di jalanan sampai punya toko sendiri cuman gara-gara dalgona, dan itu saat pandemi. Iya, Luar biasa Di berarti. rumahku juga kayak gitu, tapi ngantrinya nggak sampai bisa Iya. bikin toko sih. Ngantri Lumayan aja lah, udah lumayan gitu. lah, ya. Terus rasanya ya udahlah gitu. Ya begitulah, banyak orang yang memanfaatkan pandemi ini jadi berkah buat mereka. Makanya sebenarnya ya itulah, setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Iya, nah mungkin buat kita-kita yang masih kerja gitu kan, ya jangan banyak ngeluh gitu. Iya, Kita tuh harus masih kayak bersyukur. ngelihat kalau banyak orang di sana yang
kayak harus survive gitu, dan mungkin salah satu cara kita ngebantu mereka ya dengan membeli gitu, membeli apa yang mereka jual gitu. Jadi agak potong dulu tadi ya. Iya. Jadi gimana? Tapi pas kan kita PSBB total nih. Biasanya kita sering keluar, bukan cuman kayak keluar bareng ngumpul, bareng teman-teman, keluarga, saudara atau gimana, tapi kan pasti kita juga keluar buat belanja bulanan ya nggak sih? Tapi sekarang kan kayak harus direm gitu kan, jadi nggak bisa terlalu sering gitu. Jadi nggak bisa terlalu sering keluarnya buat belanja bulanan. Nah, kalian tuh tipikal orang yang sebulan misalnya walaupun PSBB tapi kayak curi-curi waktu buat belanja bulanan, atau kalian tuh suka itu sih online shopping gitu buat belanja waktu nggak online? Karena aku tipe yang di rumah tuh ada 6 orang, jadi kita tuh mesti belanja lumayan banyak gitu. Jadi kalau online shopping kan otomatis ya cost ongkirnya tuh harus lebih besar, walaupun ya ada beberapa supermarket yang bisa menawarkan delivery gitu, tapi kan kalau misalnya anak-anak milenial kayak kita gitu udah terbiasa buat kayak belanja online, belanja dari online. Tapi kan kalau orang tua kan agak sulit ya. Iya, mereka tuh masih tetap mau milih, mau melihat gitu. Cuman ya ada waktu yang dibatasin. Jadi kayak kita cuma punya waktu 1 jam aja berada di supermarket itu, dan itu dengan protokol kayak pakai sarung tangan semuanya, terus pakai masker, beneran nggak boleh dibuka gitu. Bahkan setelah pulang dari supermarket tuh kayak semua masker dibuka, sarung tangan dibuka, baju tuh udah langsung disemprotin sama desinfektan gitu kan. Kita nggak tahu ya di dalam supermarket itu kita ketemu siapa aja gitu kan. Kalau untuk belanja bulanan aku nggak online shopping juga sih, maksudnya kayak masih offline banget. Aku ya udah ke supermarket gitu dengan ya nggak belanja lama-lama kilat udah gitu ya. Langsung. Jadi sebelum kita ke supermarket, aku biasanya nyatetin dulu, ngelis dulu nih apa yang mau dibeli. Jadi nanti pas udah nyampe supermarket udah tinggal langsung ke tempat-tempat gitu ya, terus langsung bayar ke kasir, udah selesai, habis itu pulang gitu kan. Ngomong-ngomong anggota baru kita kok udah hilang ya. Sibuk kayaknya dia. Sibuk langsung kembali bekerja. Baru kita sibuk kembali bekerja. Nah kalau PSBB gini, Rere kan jauh nih rumahnya. Berarti kalau ke supermarket gitu, bisa ya? Ada yang deket. Ada kan yang deket. Rumah Rere masih kota kok gini. Masih deket The Giant. Oh iya, andalan keluarga. Kalau aku saat PSBB lebih memilih supermarket yang besar, yang space antara satu rak dengan rak lain tuh ada spesial gitu. Tapi kalau kalian tuh belanjanya ke supermarket yang benar-benar supermarket, apa yang supermarket yang ada di mall? Enggak ke mall. Supermarket yang cuma supermarket doang. Menghindari ke mall sih. Kalau karena yang paling deket yang ada di mall ya udah. Tapi pernah loh aku tuh kangen banget makan di luar. Iya. Makan di luar itu sampai kayak kita drive thru, terus makan di parkiran resto itu. Saking pengennya makan di luar gitu, kayak udah bosen makan di dalam rumah walaupun itu makanan luar gitu, cuma saking pengennya gitu, pengen suasana baru aja. Udah makannya di situ. Itu sedih gak sih? Iya, aku belum pernah sih. Iya, aku belum pernah makan di luar. Pernah beli makanan dari luar, makannya di rumah gitu ya. Tapi Gina udah pernah mencoba ini belum? Kan selama PSBB ini banyak banget konten di YouTube tuh yang makeover kosan. Kayaknya malas ngeluarin budget deh. Iya, kayak walaupun budget menggerakkan badan iya, gitu ya. Kayak ya udahlah ya, udah bagus lah di sini, tatanannya nggak usah lagi diubah-ubah, udah. Mager banget gak mau ngapain ya. Mager banget. Aduh, tapi pengen kayak estetik gitu. Pengen kan. cantik tapi mager. Gitu, tapi ya udahlah ya, siapa juga ngeliat. Oh, suruh mas-masnya aja. Mas sekalian deh mas di set. Mas kurirnya kalau datang Mbak, paketnya udah datang nih. Mas boleh minta tolong nggak saya bayar lebih deh. Setin dong. Tapi ngomong-ngomong soal PSBB di kosan sepi banget. Iya. Bener. Kan satu kosan 20 kamar.
Pada pulang kali pada rumah pulang. masing-masing. Jadi kayak satu row kamar aku tuh paling cuma berdua. Tapi emang aku nggak punya temen juga di kosan, jadi ya udahlah ya. Kamu nggak suka bersosialisasi sama tetangga kosan? Tetangganya juga nggak suka bersosialisasi Sama aku. Sebenarnya itu bukan kata Bukan gini, emang semua kayaknya milenial sekarang tuh kayak malas bersosialisasi. Iya, ya mereka tuh sih? lebih gampang mudah komunikasi lewat sosial media Iya. daripada langsung gitu loh. Kayak mama aku juga bilang temenan kayak apa yang harus kita obrolin, mah kayak hai, gak mungkin kayak gitu. Ngobrolin kerjaan atau Jadi apa? mana? Iya, Kayak emang. males Nah, kita masak bareng yuk. Gak bisa kak. Ya udahlah. Susah ya. Kalau Kak Rere sama Kak Mika, kalau PSBB sama tetangganya gimana? Masih ngobrol by WhatsApp. Sama ya, sama by WhatsApp. Kalau aku tipe yang emang nggak pernah keluar rumah sih. Jadi keluar rumah tuh paling kayak cuman jogging kecil pagi-pagi. Paling ya kalau ketemu kelebatan Sehat. aja kayak gitu. Udah gitu aja gitu. Bukan Iya. tipe yang ngobrol, "Mbak masak apa?" gitu enggak. Aku nggak pernah lebih sih. dijaga sih. Aku maksudnya kayak kalau di lingkungan kan kita pasti punya teman kecil di Iya. situ. Nggak pernah juga, lu gimana nih? Nggak gitu. Emang karena Udah. udah nggak deket lagi atau? Karena semenjak mereka udah berkeluarga gitu, jadi kayak udah nggak ngobrol panjang lebar, nggak kayak dulu yang senengnya nongkrong sana nongkrong sini, nggak. Kalau kata mah cuman, Jang, ya udah jalan lagi gitu deh. Kalau ke warung ketemu sama ibu-ibu gitu kan, Bu, iya. Nah, ya biasanya kayak gitu ya. Persiapan PSBB kalian tuh apa sih? Beli snack dulu yang Iya, banyak. kalau aku pasti makanan sih, karena alhamdulillahnya ya orang rumah tuh doyan makan semua. Iya. Jadi hal yang paling utama adalah makanan dulu. Pas ketika udah makanan udah terpenuhi, baru kayak kebutuhan yang lain-lainnya kayak sabun, odol, apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Sih makanan itu udah paling utama sih. Biasanya aku kalau waktu pas awal-awal tuh PSBB, aku belanja banyak banget semua sayur mayur aku beli dalam stok banyak. Jadi untuk 2 minggu udah kita makan gitu. Jadi bawang berapa kilo, kol berapa kilo kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener yang udah kita udah nggak keluar-keluar lagi karena stoknya udah bener-bener banyak, udah simpan aja. Jadi kulkasnya udah pada penuh, nggak apa-apa lah, biarin aja gitu kan. Yang penting kita nggak keluar-keluar. Kalau aku sih kayak gitu sih. Kalau Gina sebagai anak kosan, Alhamdulillah karena Alfamart cuma di sebelah, warteg di depan, maksudnya percaya wartegnya bersih gitu kan. Bismillah ya. Alfamart di sebelah, jadi ya udahlah Kak, karena belajar dari PSBB yang awal tuh kamu langsung borong nih sabun langsung berapa banyak apa gitu ya. snack ternyata nggak kemakan juga gitu, beli Karena roti ujung-ujungnya jajan. ujung-ujungnya juga jajan, jadi ya udahlah ya kayak lebih santai sih makanan Makanan ringan. pokok kayak beras, daging ayam, daging sapi, nugget dan lain-lain tuh kayak frozen food, sayur dan lain-lain, yang penting ready aja gitu. Cuman kalau kayak daging itu kan bisa dimasukin freezer ya. Yang agak tricky sebenarnya sayur mayur ini kan gitu. Jadi kayak adalah misalnya kayak tiap 2 minggu sekali gitu yang beli sayur box gitu, cuman buat stok sayur gitu, karena kita butuh sayur seger gitu kan. Ya udah kalau gitu, ini sebenarnya pengen cerita banyak tapi kayak kita udah ngalor ngidul nih ceritanya, udah Dikat aja Karici. kita ceritanya udah ngalor ngidul, kita udah ngebahas masalah tentang kegiatan WFH kita gitu kan, kegiatan selama PSBB lah intinya. Terus persiapan kita juga, kita ngebahas, pokoknya udah banyak banget yang tadi kita bahas. Semoga ya cerita-cerita kita ini bisa jadi apa ya, bermanfaat lah buat muslimah gitu kan. Kalau misalkan ada yang menarik, ada yang bagus, silakan diambil baiknya aja, tapi yang buruk jangan ditiru dari kita. Kalau misalnya memang ada salah-salah kata ya kita mohon maaf deh ya gitu kan. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu podcast kita kali ini tentang PSBB. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Rere, Saya Mika. Dan aku Gina. dan member baru kita yang lagi aktif kerja. Kalau gitu kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.